Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian investasi jangka panjang. Ya, ini adalah mata kuliah manajemen keuangan yang diperuntukkan untuk program studi manajemen dan administrasi logistik dan program studi akuntansi perpajakan Departemen Bisnis dan Keuangan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Ya, di teknik penilaian investasi jangka panjang, kita akan menilai investasi yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Apakah investasi tersebut layak atau tidak? Ya. Sebelum kita menilai layak atau tidaknya sebuah investasi, ini ada sebuah pendahuluan dulu yang menjelaskan mengenai investasi, yaitu merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Ya, seperti yang kalian ketahui, investasi itu dilakukan oleh perusahaan yang pasti dia akan menanamkan dana ke investasi tersebut untuk tujuan mendapatkan uang itu kembali atau untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi dari apa yang sudah dia investasikan. Investasi merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya harapan profitabilitas yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan karena menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, di materi kali ini, untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi, itu diperlukan analisis yang bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek investasi tersebut. Ada beberapa cara dalam menentukan kelayakan investasi. Nanti kita akan membahas. Sebelumnya ada klasifikasi proyek investasi. Yang pertama ada penukaran. Ya, di penukaran ini biasanya ini adalah investasi yang dilakukan untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang lebih baru lagi. Jadi ada alat-alat yang memang harus dibeli karena alat itu sudah usang, jadi akan digantikan dengan yang lebih baru. Kemudian investasi proyek yang kedua biasanya untuk penghematan biaya. Biasanya ini dilakukan dengan menggantikan peralatan tua namun masih bekerja. Ya, ini diganti dengan peralatan yang lebih baru supaya hasilnya itu bisa lebih efisien, bisa lebih efektif. Pembiayaan untuk program-program pelatihan ini juga termasuk dalam investasi penghematan biaya yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, ini jadi tenaga kerjanya dilatih lagi supaya dia memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Tuh, sehingga kita bisa menghemat tenaga kerja, tidak perlu merekrut tenaga kerja terlalu banyak. Terus kemudian pengeluaran untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Ini juga salah satu investasi. Kita pindahkan ke tempat yang lebih murah, wilayah yang lebih murah. Misalnya ke wilayah yang UMR-nya lebih rendah. Terus kemudian yang ketiga, misalnya investasi untuk ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional. Investasi ini untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional atau pasar yang telah tersedia saat ini. Jadi dimaksudkan di investasi yang ketiga ini yaitu meningkatkan produksi produk-produk kita karena adanya permintaan dari pasar yang melonjak atau lebih tinggi lagi. Jadi supaya kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan,
atau permintaan pelanggan, nah kita melakukan proyek investasi ini untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan kita. Kemudian yang keempat, ini ada investasi ekspansi pada produk atau pasar baru. Nah, investasi untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk baru atau mempunyai pasar baru. Jadi bedanya dengan yang ketiga, kalau yang ketiga tadi itu pasarnya memang pasar lama, tapi kita memperbanyak produktivitas kita. Nah, yang keempat ini adalah investasi untuk menjual produk-produk baru dengan pasar yang baru juga. Jadi kita membuka pasar baru dengan produk-produk kita yang mutakhir, yang lebih baru lagi. Kemudian yang kelima, ini adalah contoh dari investasi yang kelima. Ini investasi yang dikarenakan adanya regulasi pemerintah. Investasi yang dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi pemerintah. Misalnya, kemarin nih pandemi selama 2 tahun ya. Nah, ini pemerintah juga menerapkan beberapa regulasi untuk pemilik-pemilik bisnis. Misalnya, harus menyediakan hand sanitizer, terus kemudian masker, dan APD-APD yang lainnya. Atau misalnya sebuah UMKM, sebuah restoran harus menyesuaikan juga jam bukanya itu jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini jadi kita membutuhkan investasi untuk menanggapi regulasi pemerintah. Terus kemudian, ini adalah metode penilaian investasi. Ya, metode penilaian investasi yang pertama adalah metode PBP atau Payback Period. PBP merupakan metode-metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Jadi pada intinya di payback period ini kita akan menilai seberapa lama sih investasi kita itu akan kembali. Ya, misalnya investasi kita itu untuk ekspansi sebuah perusahaan, kita investasi sebesar 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah itu setelah kita keluarkan, kapan, berapa lama lagi uang itu akan kembali ke kita? Sejumlah 1 miliar itu juga. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan payback period. Nah, untuk kriteria pemilihan investasi ini, kita pilih payback period yang periodenya paling kecil, ya kan? Dan jika PBP lebih lama dari waktu yang ditargetkan, maka proyek ditolak. Kalau kita menginvestasikan uang kita ke suatu investasi, pasti kita pengennya payback periodnya itu cepat, uangnya itu cepat balik lagi ke kita. Ya, jadi tidak menunggu lama lagi. Ya, misalnya kita tadi investasi 1 miliar, ya kita pengennya cepat uang 1 miliar itu bisa kembali ke perusahaan kita. Nah, pasti kita akan memiliki target. Ya, kita targetkan. Misalnya, ekspansi kita tadi untuk investasi kita sebanyak 1 miliar, kita targetkan dalam waktu 6 tahun harus kembali uang 1 miliarnya. Ya, jadi kita harus menentukan targetnya dulu, berapa lama payback period yang kita inginkan. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung, kemudian kita akan lihat, kita akan prediksikan apakah benar dalam waktu 6 tahun investasi kita bisa kembali. Gitu ya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di contoh berikut. Ini sebuah perusahaan, Fiversam, ya, ini memiliki arus kas seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan payback period ya sebagai metode untuk menilai kelayakan investasi kita, yang harus kita miliki adalah data perkiraan arus kas kita. Ya, sekali lagi yang kita perlukan adalah data prediksi dari arus kas kita di masa yang akan datang. Misal seperti ini. Ini dalam dolar ya. Jadi pada tahun ke-0, tabel ini kita perhatikan, pada tahun ke-0 arus kasnya adalah
$100.000. Ya, ini di dalam kurung artinya minus, artinya kita itu mengeluarkan uang kita. Ya, di tahun ke-0 kita investasi sebanyak $100.000. Ya. Terus kemudian tahun pertama itu kita mendapatkan arus kas atau uang masuk, ya, uang kas masuk sebanyak $34.432. Ya, dan tahun kedua sebanyak uang yang masuk ke kita adalah $39.530 dan seterusnya sampai tahun keempat. Ini adalah perkiraan arus kas. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada arus kas masuk kumulatif. Ini dibacanya seperti apa? Gini ya, jadi di tahun ke-0 ini kita mengeluarkan uang sebanyak $100.000 ya untuk investasi kita, berarti arus kas kumulatif di tahun ke-0 minus $100.000 juga karena uang kita keluarkan. Kemudian di tahun kedua itu kita mendapatkan mendapatkan arus kas masuk sebanyak $34.000 sekian. Ya. Jadi dari minus 100.000 kemudian kita tambahkan di tahun pertama kita mendapatkan uang $34.000 ya, sehingga arus kas kumulatif kita menjadi $60.558. Dari mana? Dari 100.000 dikurangi $34.432. Dan begitu seterusnya ya. Tahun kedua arus kas kumulatif kita masih minus nih, masih minus 65.000. Tapi di tahun kedua ini kita dapat uang lagi, kita ketambahan dana lagi dari uang kas masuk kita, yaitu kita dapat 39.530 sehingga arus kas kumulatifnya menjadi $26.038. Terus kemudian tahun ketiga kita ada lagi nih uang kas masuk nih ya, 39.359 sehingga arus kas kumulatifnya sudah plus. Ya, sudah positif di sini ya, karena minus 26.000 kemudian ditambah 39.359. Jadi arus kas masuk kumulatifnya di tahun ketiga itu sudah plus $13.321. Dan tahun keempat ada ketambahan kas lagi sebanyak 32.319 sehingga arus kas kumulatifnya bertambah lagi plus ya. Jadi 45.640. Dari mana? Dari 13.000 ditambah 32.319.000 dolar. Nah, setelah kita memahami tabel ini, kemudian kita akan menghitung payback periodnya. Ya, gimana caranya? Payback periodnya yaitu kita lihat saja nih, di tahun keberapa sih terakhir kali minus? Di tahun berapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Terakhir kali minus yaitu di tahun kedua. Berarti kita tulis 2 di sini. Kemudian kita tambahkan dengan arus kas kumulatifnya di tahun kedua terakhir minus ini ya, yaitu $26.038. Kemudian kita bagi dengan arus kas setelahnya, yaitu ini nih, tahun ketiga. Tadi kan di tahun kedua ya. Kita lihat di arus kas di tahun ketiga, yaitu $39.359. Berarti ini $26.038 dibagi 39.359. Nah, hasilnya adalah 0,66. Jadi kita tambahkan aja 2 plus 0,66. Hasilnya adalah 2,66 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian diterima atau tidaknya, tahunya bagaimana? Nah, sekali lagi, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa payback period itu harus tahu dulu kita itu maunya berapa lama payback period kita, atau target kita itu berapa.
Nah, kalau target kita misalnya 5 tahun payback periodnya, artinya dengan payback period yang sudah kita hitung yaitu 2,6 tahun, artinya proyek diterima karena lebih cepat dari target kita. Tapi misalnya kalau kita punya targetnya 1 tahun dan payback periodnya kita hitung ketemunya 2,66 tahun, artinya proyek akan kita tolak karena dia lebih lama dari target yang sudah kita tentukan di awal. Begitu. Nah, ini ada keuntungan payback period. Ada beberapa keuntungannya, tapi juga ada kelemahannya nih payback periodnya. Ada keuntungan payback period yaitu dia itu menggunakan arus kas. Ya, jadi kalau kita bisa memprediksi arus kas kita di masa yang akan datang, tahun pertama itu arus kas kita berapa yang masuk, tahun kedua berapa, dan seterusnya, itu kita akan bisa dengan mudah menghitung payback periodnya. Nah, keuntungan yang kedua, dia mudah dihitung dan mudah dimengerti. Bisa digunakan sebagai alat seleksi awal. Nah, biasanya payback period ini digunakan oleh sebuah perusahaan untuk screening awal nih, untuk screening awal dulu. Ya, gimana nih kira-kira untuk uang saya yang saya investasikan sekian, itu nanti balik ke saya itu dalam waktu berapa lama? Apakah lama atau cepat? Ya, jadi itu digunakan untuk seleksi awalnya. Tapi di payback period ini dia memiliki kelemahan, yaitu mengacuhkan nilai waktu uang. Padahal uang itu per tahunnya dia akan memiliki pergeseran nilai. Ya, kalau tadi kita lihat di dalam tabel ada tahun pertama sampai tahun keempat itu kita mendapatkan arus kas berapa. Nah, padahal misalnya ya, 1 juta di tahun pertama, itu nilainya akan berbeda dengan 1 juta di tahun keempat. Nah, itu menjadi kelemahan dari payback period. Ya, dan kelemahannya juga dia mengajukan arus kas yang terjadi setelah periode pembayaran kembali. Nah, jadi diajukan tuh untuk kas-kas yang masuk setelah periode itu terhitung. Padahal kan tetap ada uang yang masuk secara terus-menerus. Gitu. Nah, kita akan ke metode yang kedua, yaitu metode IRR. Nah, ini sebelumnya, nanti setelah saya menjelaskan beberapa metode yang kita gunakan untuk kelayakan investasi secara manual, ya tadi itu adalah cara manual ya untuk payback period. Ini juga saya akan menjelaskan secara manual ya penghitungan dari IRR, kemudian nanti ada NPV dan PI ya. Setelah itu nanti saya juga akan menjelaskan caranya dalam ketika kita menggunakan Excel. Ya, jadi perhitungannya itu selain bisa menggunakan cara manual, kita juga bisa menggunakan Excel. Nanti kita akan belajar bersama. Ya. Nah, untuk IRR ini adalah kalau kita menghitung secara manual, ini rumusnya ini ya, lumayan kompleks ya, karena di dalam IRR ini kita harus melibatkan prosedur trial and error dengan menggunakan tabel nilai Gini. Ya, dalam contoh sebelumnya akan dihitung tingkat bunga diskonto yang akan menentukan nilai Gini dari aliran arus kas neto di masa yang akan datang agar sama dengan arus kas keluar awal. Jadi, kenapa kita menggunakan IRR? Karena metode ini itu tidak seperti payback period. Bedanya apa? Kalau yang IRR ini dia sudah memperhitungkan nilai dari uang tersebut. Ya, kalau tadi di payback period tidak melihat pergeseran nilai uangnya, ya, nilai uang 1 juta tahun pertama dengan 1 juta tahun keempat dinilai sama di payback period. Tapi di IRR ini kita sudah menghitung atau memperhitungkan diskontonya, sehingga kita sudah memperhitungkan nilai uang dari tahun ke tahun itu sudah tidak sama ya di IRR ini. Nah, terus kemudian karena untuk IRR ini kita menggunakan trial and error, kita akan menggunakan trial yang pertama. Ya, asumsikan perhitungan akan dimulai dengan tingkat diskonto 15%.
Ya, kita lihat ya, ketika kita menggunakan trial yang pertama, yaitu tingkat diskonto 15%. Dan memperhitungkan nilai kini, aliran arus kas akan dimulai. Oke, kita menggunakan tabel PVIF ya, atau Present Value Interest Factor. Oke. Kita masukkan dulu, kita buat dulu tabel seperti ini, yaitu tabel untuk tahun pertama sampai tahun keempat. Ini masih sama dengan soal yang pertama tadi, ya, arus kas netonya tahun pertama 34.432 dan seterusnya sampai tahun keempat. Nah, kemudian kita akan membuat nilai itu menjadi nilai kini dulu. Kita samakan dulu ya dengan cara tabel PVIF. Ya, tabel PVIF mungkin kalian sudah pernah mempelajari ya bagaimana cara menggunakan tabel PVIF. Coba ya. Ini adalah tabel PVIF atau Present Value Interest Factor yang akan kita gunakan untuk menghitung kelayakan bisnis atau kelayakan investasi. Yang pertama kita pastikan dulu judulnya. Di sini kalian harus memastikan bahwa judulnya adalah PVIF. Ya, karena ada 4 tabel sebetulnya ya. Kita lihat PVIF. Kemudian kita lihat untuk yang biru mendatar ke atas itu 15% ya untuk interestnya atau diskontonya atau K-nya ya. Kemudian kita lihat angka yang ada di bawahnya. Nah, ini ada periodenya. Itu maksudnya adalah dari tahun 1 sampai tahun kesekian. Nah, karena tadi dalam soal adalah tahun pertama sampai tahun keempat, kita lihat tahun pertama sampai tahun keempat dengan diskonto 15%. Untuk tahun pertama adalah 0,86, tahun kedua 0,75, tahun ketiga 0,65, dan tahun keempat adalah 0,57. Nah, angka-angka ini yang nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam tabel dalam perhitungan manual. Ya, kita kembali lagi ke tabel ini. Dari angka-angka tadi, dari tabel PVIF tadi, kita tambahkan di sini ya untuk diskonto 15%. Sehingga kita akan menghitung nilai kininya, tinggal kita kalikan saja, yaitu di tahun pertama, arus kas netonya kita kalikan dengan PVIF 15%. Ya, jadi ini 34.432 dikalikan 0,87. Hasilnya adalah $29.955,84. Dan seterusnya, tahun pertama sampai tahun keempat. Kemudian kita total. Nah, ini totalnya adalah 104.168,01 dolar. Nah, ini ya. Ini hasil ini yang akan kita perlukan. Ya, tadi untuk proyek ini arus kas awal yang keluar awalnya adalah 100.000 dolar ya. Seperti yang kita ingat di soal yang pertama bahwa uang kas yang keluar awalnya itu adalah 100.000 dolar. Nah, kita lihat tingkat diskonto 15% menghasilkan nilai kini untuk proyek lebih besar daripada arus kas keluar awalnya, yaitu sebesar 100.000 dolar. Ya, kita bandingkan nih, hasilnya ketika kita menggunakan trial yang pertama, yaitu trial 15%, hasilnya adalah 104.168,01 dolar. Di mana angka ini itu lebih besar daripada kas awal kita yang kita keluarkan pertama. Berapa tadi yang kita keluarkan pertama? Yaitu 100.000 dolar. 104 ini lebih besar daripada 100.000 dolar. Nah, maka perlu dicoba kembali dengan diskonto yang lebih tinggi. Kenapa dengan diskonto yang lebih tinggi? Karena kita mau trial yang kedua, kita mau angka itu, angka totalnya ini, angka totalnya yang ada di sini itu lebih rendah daripada 100.000. Karena ini kan sudah di atas 100.000. Berarti trial yang kita butuhkan yang kedua, kita harus menghasilkan sampai totalnya ini adalah di bawah 100.000 dolar. Sehingga persentase dari PVIF-nya itu harus kita naikkan ya menjadi 20%.
Kalau trial yang pertama itu ada di bawah $100.000, artinya kita harus menurunkan ya PVIF-nya, persentase PVIF-nya. Tapi karena ini trial yang pertama kita adalah di atas $100.000, berarti trial yang kedua harus kita naikkan PVIF-nya, yaitu kita coba trial yang kedua dengan 20%, di atas 15% ya. Oke, caranya sama seperti tadi, kita akan menghitung PVIF-nya yang 20%. Caranya sama dengan tadi, yaitu melihat dari tabel PVIF. Ya, kita masukkan di sini tabel PVIF-nya, kemudian kita hitung, kita kalikan. Arus kas neto kita kalikan dengan PVIF-nya yang 20%. Nah, kita dapat nilai Gini-nya. Ya, dan ini trial yang kedua, kita sudah mendapatkan total, di mana totalnya ini adalah di bawah atau kurang dari $100.000. Ya, berarti sudah pas nih, trial yang pertama ada di atas $100.000 dan trial yang kedua ada di bawah $100.000. Nah, kemudian kita akan menginterpolasi. Kita perhatikan yang ada di sini ya. Ini ada, kita yang pertama membuat ruas yang ini ya, yang saya tunjuk ini ya. Ini untuk yang atas ini adalah 15%. Kita isikan 15%. Kemudian kita mau menghitung X-nya ya. Jadi kita taruh di sini IRR dulu. Kita taruh 3 baris seperti ini ya. Yang pertama, yang atas ini adalah 15%. Ini trial yang pertama kita. Terus kemudian ini IRR-nya kita taruh di sini. Dan yang ketiga ini adalah 20%-nya. Nah, kemudian sebelah kanannya 15% ini adalah hasil dari perhitungan kita tadi, $104.168 ya. Kita masukkan di sini. IRR-nya ini kita nggak tahu berapa ya. Kita nanti akan hitung IRR-nya. Ini 100.000, ini adalah modal awal kita ya, yang kita keluarkan untuk investasi. Kemudian ketika kita men-trial yang kedua yaitu 20%, hasilnya adalah $94.434,1. Ya. Jadi terus kemudian setelah kita membuat 3 baris seperti ini, kita lihat jarak antara 0,15 atau 15% ke IRR ini katakanlah X. Kita belum tahu berapa karena kita akan menghitung IRR-nya ya. Jadi antara ini sampai ini itu jaraknya adalah X ya. Selisihnya antara 0,15 sampai IRR itu adalah X. Dan selisihnya antara 0,15 sampai 20 itu adalah 0,05 atau 5%. Ya, sekali lagi 0,05 atau 5% ini adalah jarak antara 15% ke 20%. Begitu juga yang sebelah kanan kita akan selisihkan juga 104 selisihnya dengan 100.000 yaitu $4.168. Kemudian selisihnya antara 104 dengan 94 yaitu $9.000 ya, $9.733,91. Nah, setelah kita buat interpolasi seperti ini, kita akan menentukan X-nya dulu nih. Untuk tahu IRR, kita harus tahu X-nya dulu kan, jarak antara 15% dengan IRR ini. Dengan cara gimana? Kita bandingkan saja. X per 5% ya, X per 5% sama dengan sebelah kanannya, 4.000 per 9.000. Ya, sehingga untuk menentukan X yaitu dengan cara perkalian silang saja ya. 0,05 kita kalikan $4.000, kemudian kita bagi $9.000, hasilnya adalah 0,0214 ya. Nah, terus kemudian ini baru menghitung X-nya ya. Ini baru menghitung X, kita belum menghitung IRR-nya. Gimana caranya untuk menghitung IRR? Berarti IRR itu adalah 15% ya, atau 0,15 ditambah dengan X ini. X kan selisihnya kan antara 15% dengan IRR kan. Berarti untuk menentukan IRR yaitu 0,15 ditambah dengan X.
tadi X-nya kita sudah ketemu, maka 0,15 plus 0,0214 yaitu kita dapatkan 17%. Nah, untuk menilai diterima atau tidaknya proyek dengan nilai IRR 17% ini, nah ini kita harus menentukan dulu targetnya juga, target imbal hasil yang kita minta. Ya, misalnya, jika tingkat imbal hasil yang diminta adalah 12% dan metode IRR digunakan, maka proposal tersebut diterima. Jadi, karena IRR-nya lebih dari tingkat imbal hasil yang kita minta, yaitu 17%, ya, dia lebih tinggi daripada 12%, maka proyek tersebut diterima. Oke, kita akan menuju ke metode yang selanjutnya, yaitu NPV. Ya, metode NPV, kita lihat untuk kriterianya, NPV akan diterima, ya, proyek akan diterima jika NPV-nya itu lebih dari 0. Kalau dia kurang atau sama dengan 0, itu proyek akan ditolak. Ya, saya ulangi lagi, untuk NPV kita akan terima ketika NPV itu lebih dari 0. Ketika kurang atau sama dengan 0, proyek akan ditolak. Nah, untuk menghitungnya, caranya mudah, kita tentukan dulu K-nya atau imbal hasil yang diminta, yaitu 12%. Ya, kemudian kita, ini sama, ini akan menggunakan tabel PVIF, ya, tapi tidak akan saya tampilkan di PowerPoint saya. Jadi, kita lihat, kita masukkan saja untuk kas tahun pertama, kita masukkan yaitu $34.432. Kita kalikan dengan PVIF I,N, atau I-nya adalah interest-nya, K-nya ini, ya, 12%, 1. Ini kita bisa lihat di tabel PVIF juga, ya, dengan persentase 12% PVIF-nya di tahun pertama atau N ke-1. Ya, nanti kita akan kalikan hasilnya apa nanti yang ada di tabel. Kemudian kita kalikan dengan $34.432. Nah, hasilnya adalah $30.748. Ya, begitu juga dengan tahun kedua. Ini adalah nilai kas yang masuk di tahun kedua, kita kalikan dengan PVIF 12%,2. Ya, ini kita lihat di dalam tabel sekali lagi, ya, angkanya kita lihat di dalam tabel berapa, angkanya berapa, PVIF 12%,2 itu berapa, kita kalikan dengan 39.530. Ya, hasilnya adalah $31.505. Nah, kita hitung sampai tahun keempat, ya, PVIF 12%,4, kemudian dikurangi dengan 100.000. Kalau kita ingat 100.000 ini adalah nilai investasi awal kita. Ya, jadi begini untuk rumusnya. Ya, jangan lupa kita kurangkan dengan investasi awal kita yaitu $100.000. Nah, hasilnya NPV-nya adalah $10.768. Ya, $10.768. Nah, kemudian untuk conclusion-nya bagaimana? NPV lebih dari 0, maka proyek tersebut diterima. Oke, ya, ini untuk NPV. Kemudian kita lihat, ini adalah metode yang terakhir, ya, yaitu metode PI atau penilaian investasi. Ya, caranya hampir sama dengan NPV, ya, hampir sama dengan ini. Bedanya, kalau tadi kita kurangi dengan 100.000, ya, rumusnya. Kalau ini, rumusnya adalah dibagi dengan 100.000, dibagi dengan ICO-nya. Ya, jadi kita lihat aja nilai yang tadi sudah kita hitung di dalam NPV, ya, 30.748 plus 31.505. Ini hitungannya tidak saya tulis lagi karena kita sudah pernah menghitung ya sebelumnya ya di NPV ini ya. Jadi angka-angka yang ada di sini tinggal kita pindahkan aja. Kemudian tidak kita kurangi dengan 100.000, tapi untuk PI kita bagi dengan 100.000.
Ya, hasilnya adalah 1,11. Nah, untuk kriterianya, metode penilaian investasi ini itu proyek akan kita terima ketika PI-nya itu lebih atau sama dengan 1. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 1,11, artinya dia itu lebih dari 1, maka proyek akan diterima. Nah, kalau ini adalah teknik penilaian investasi jangka panjang ketika kita menggunakan Excel sebagai alat bantunya. Jadi di dalam Excel sudah ada rumus-rumus yang dapat membantu kita untuk menghitung PBP, NPV, IRR maupun PI. Ya, yang saya tampilkan di sini adalah tabel yang sudah kita bahas tadi di dalam soal sebelumnya. Nah, kita akan menghitung PBP, NPV, IRR, dan PI. Di mana arus kas awalnya adalah minus 100.000 di tahun ke-0. Artinya kita mengeluarkan uang 100.000 di tahun ke-0, dan di tahun pertama sampai tahun keempat angkanya masih sama dengan tadi, dan arus kas masuk kumulatif juga sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Ya, dan di sini saya tuliskan 12% sebagai K-nya atau interestnya yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung PBP, NPV, IRR, dan PI. Ya, langsung saja kita akan memaparkan bagaimana caranya untuk menghitung payback period menggunakan Excel ini. Nah, kita tulis saja di sini. Ya. Sama dengan, kemudian kita tuliskan di tahun kedua adalah tahun terakhir arus kas masuk kumulatifnya adalah minus. Jadi kita klik di tahun kedua. Ya, ini tahun terakhir ya, arus kas kumulatifnya minus. Kemudian kita tambahkan dengan arus kas, kita tambahkan dengan minus 1 dikali dengan arus kas kumulatif masuk yang terakhir minus, yaitu minus $26.038, kemudian dibagi dengan arus kas di tahun ketiga, tahun setelah yang minus ya. Jadi kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, jadinya 2,66 tahun, di mana angka ini sama dengan ketika kita mengerjakan secara manual. Ya, jadi 2,66 tahun untuk payback periodnya. Kemudian kita akan menghitung NPV. Caranya adalah sama dengan, kita tulis aja NPV, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita klik rate-nya, yaitu 12%. Ya, kita klik cell-nya, kemudian titik koma. Ya, kemudian arus kas dari tahun pertama sampai tahun keempat. Kita drag saja. Ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Kita tambah dengan kas yang kita keluarkan pertama kali, yaitu minus 100.000. Kita enter. Nah, hasilnya adalah $10.810, di mana angka ini berbeda sedikit dengan yang kita hitung secara manual. Jadi kemungkinan kalau kita menghitung secara manual dan menggunakan Excel akan mendapatkan nilai yang berbeda karena ada pembulatan angka ketika kita menggunakan cara yang manual. Jadi kalau Excel dia menghitungnya lebih detail ya untuk koma-komanya. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan sedikit dengan yang kita hitung secara manual.
Kemudian kita akan menghitung IRR. Ya, kita tulis saja di IRR-nya, di mana tadi kita menggunakan trial and error untuk manualnya. Nah, di sini di IRR menggunakan Excel. Nah, kita tidak trial and error lagi ya, karena sudah ada rumusnya. Kita langsung tulis saja sama dengan IRR kurung buka, langsung kita drag saja arus kas dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Hasilnya adalah 17,07%. Ini juga hampir sama dengan perhitungan manual kita. Masih di angka 17% ya, sama dengan yang kita hitung secara manual tadi di dalam PowerPoint. Ya, biasanya ada pembulatan angka sehingga ada perbedaan sedikit ya dari perhitungan secara manual dan perhitungan menggunakan Excel. Kemudian kita ke PI yang terakhir ya, ini kita tulis saja sama dengan, ini rumusnya hampir sama dengan NPV, jadi kita tuliskan NPV kurung buka, kemudian kita klik rate-nya, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita drag arus kas dari tahun pertama sampai tahun ke-4. Kita tutup kurung. Nah, kemudian kita bagi dengan minus 1, kita kalikan dengan arus kas yang pertama kita keluarkan di tahun ke-0, yaitu 100.000. Ya. Kita enter, nah jadilah muncul angka yaitu 1,11, sama persis dengan yang kita hitung ketika menggunakan manual. Ya, jadi ketika PI-nya itu lebih dari 1, artinya proyek itu diterima. Nah, ini hasilnya 1,1 sama dengan yang kita hitung secara manual tadi. Berarti proyek diterima. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian mengenai teknik dari perhitungan penilaian investasi jangka panjang. Ya, ada beberapa metode yang digunakan dan ada beberapa kriterianya. Bagaimana dikatakan investasi tersebut layak atau tidak, atau proyek tersebut diterima atau tidak oleh perusahaan. Jadi kalian sudah bisa untuk menghitung sebuah investasi, jadi bisa memutuskan ya, membuat decision terkait dengan investasi yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, apakah perusahaan tersebut atau investasi tersebut itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.